Setelah peraturan pemerintah, sekarang kita peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah IUU Fishing. Ini sekarang yang harus Anda pelajari. Lihat. Ini aturan-aturannya. Ada Undang-Undang Nomor 5 tentang ZEE. Jadi apa itu zona ekonomi eksklusif? Kau download nih Undang-Undang Nomor 5 tahun 83. Kau baca. Mahasiswa belajar mandiri. Nggak kayak SD, nggak kayak SMP, nggak kayak SMA. ZEE adalah nggak. Kasih, kau buka. ZEE itu apa sih sebenarnya? Menurut ini. Jadi ketika kau ngomong, ZEE itu apa sih? Anu. Kata siapa? Ini kata undang-undangnya. Jelas. Itu udah given, itu udah selesai, nggak ada perdebatan lagi. Oh, ini kata undang-undangnya kok. Setelah ada ZEE, kemudian ada tadi ZEE, kemudian ada pengesahan tentang UNCLOS, United Nations Conventions on the Law of the Sea. Jadi konvensi hukum laut internasional. Jadi United Nations ini negara-negara atau PBB membuat konvensi. Apa bedanya konvensi? Apa bedanya konvensi? Statuta, kemudian ada undang-undang. Kau cari. Konvensi itu apa sih? Dibuat antar negara, kemudian disahkan oleh undang-undang ini. Jadi kalau konvensi, negara bikin dokumen UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea, peraturan internasional tentang laut, peraturan laut. Karena UNCLOS ini di Indonesia kan nggak sah. Nggak sah loh. Kenapa nggak sah? Dia bukan aturan Indonesia, bukan produk Indonesia. Aturan kita tertinggi apa? Aturan kita tertinggi kan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar turunnya ke undang-undang. Terus turun lagi. UNCLOS di mana lokasinya? Nggak ada. Tapi biar ini jadi sah, biar ini jadi berlaku di Indonesia, makanya disahkanlah oleh undang-undang. Makanya di sini dikatakan Undang-Undang Nomor 17 tentang pengesahan. Tuh. Jadi aturan UNCLOS ini sah karena sudah diundang-undangkan. Bunyinya hampir sama dalamnya. Dalamnya itu sama dengan ini. Itulah konvensi. Ya. Kalau nggak disahkan sama undang-undang, Anda melanggar UNCLOS katanya. Loh, gimana ceritanya lu melanggar UNCLOS? Nggak disahin sama undang-undang, sama negara Indonesia nggak disahin. Nggak bisa. Ya kan? Makanya disahkan menjadi undang-undang. Ini siapa yang nyoret-nyoretin ya? Kemudian 1, 2, 3, kau download lagi tuh tentang perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 6. Cari di kata kunci di Google. Kau download, kau baca. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 31 tentang perikanan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 29. Jadi maksudnya Undang-Undang ini 2004 diubah oleh Nomor 45. Kemudian ada tentang wilayah pengelolaan wilayah pesisir. Ini undang-undangnya. Kemudian ada tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 17. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 2014 tentang kelautan. Kemudian ada peraturan pemerintah tentang hak dan kewajiban
kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia. Kau baca itu. Ini semua, ya kan? Kalau ada yang melanggar, kalau ada yang apa, ini bisa menyangkut ke IUU. Oke? Makanya tugasnya adalah Anda nanti dapat tugas dalam 1 minggu ini, Anda cari kasusnya yang menyangkut ilegal, ya, tugasnya nih. 1, Anda cari kasus yang menyangkut ilegal. Yang kedua, cari kasus yang menyangkut unreported. Dah, 2 itu aja deh, karena kita acuannya Permen KP. Cari kasusnya. Kemudian ini ilegal ini, unreported ini melanggar yang mana? Melanggar aturan-aturan yang mana di sini? Melanggar aturan-aturan yang mana di sini? Ya, cari kasusnya tuh, ilegal, kemudian unreported. Cari. Melanggarnya melanggar yang mana? Undang-undangnya. Gak usah. Tapi jangan asal ngomong undang-undang yang mana, pasal berapa, alasannya apa? Oh, ilegal kapal Cina masuk ke Indonesia, dia melanggar ZEE. Yang mana undang-undangnya? Undang-undang ini pasal berapa? Buktinya apa? Solusinya apa? Seharusnya bagaimana nih? Bukan kapal asingnya, tapi kitanya. Dan Anda, dan Anda sebagai kalau di kapal ikan. Gimana caranya? Kalau Anda udah tahu nih ilegal, melanggar undang-undang ini misalnya, pasal sekian, aturan sekian, harusnya gimana biar nggak lagi? Bukti aturannya yang mana? Gitu ya. Dan Anda bukan cuman bikin solusi, bikin masalah melanggar itu cuma 1 undang-undang aja. Bisa berangkai. Oh, melanggar ini, Pak. Kemudian melanggar yang ini, Pak. Melanggar ini, kemudian melanggar ini, kemudian melanggar ini, Pak. Bisa aja 3 undang-undang kau langgar. Apa aja pasalnya? Pasal berapa itu? Sebutin. Solusinya gimana? Itu tugasnya. Di depan, essay, taruh di Google Classroom. Mahasiswa harus begitu. Sekarang belajarnya mandiri. Ya, mudah-mudahan ini menarik, mudah-mudahan Anda suka. Ya, dan ini nanti Anda bisa berkembang lagi untuk jadi misalnya penelitian atau praktek akhir, gimana nanti paduannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Oke. Ada lagi tuh. Tadi sampai 8, sekarang ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada tentang hak kewajiban kapal asing, ada daftar koordinat, ada usaha perikanan, konservasi, badan keamanan laut, terus ada Satgas. Nah, apa aja tugas-tugas Satgas, bagaimana isinya, kau mungkin belum tahu kan, tahunya dengar cuma Satgas 115, Satgas 115, nangkep ikan. Fungsinya ini apa? Di dalam sini yang kamu lihat. Oke, itu saja materi kuliah kita kali ini. Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.